Romo, papa saya sekarang lagi proses apa ya? Kami anak-anaknya harus doa apa? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu bunyi pesan singkat yang saya terima lewat WA dari seorang teman. Beberapa hari sebelumnya, ayahnya baru saja meninggal dunia. Sepertinya hati teman saya ini agak galau. Saya yakin dia punya iman dan percaya akan belas kasihan Tuhan. Saya yakin juga dia tahu kebiasaan kita untuk mendoakan orang yang sudah mati. Nah, mungkin iman dan pengetahuannya ini belum sinkron dan jadi satu kesatuan yang utuh. Jadinya masih ada sedikit tanda tanya dan kegelisahan di sana-sini. Mungkin juga saya sok tahu sih. Mungkin bukan itu yang dia alami. Tapi anyway, karena hari ini bagi gereja adalah hari pengenangan arwah semua orang beriman, maka saya pikir cerita itu tadi ada kaitannya dan bagus untuk jadi pengantar renungan kita. Oh ya, dari sekarang saya kasih tahu, renungan kita kali ini lebih panjang dari biasanya. Sabar ya, dengerin sampai habis. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mau tahu nggak apa jawaban saya? Saya balas begini, mungkin sekarang papamu lagi ngikutin Liga Champions. Atau kalau ada aplikasinya kayak GoSend gitu, bisa dicek di situ. Kalian bisa doa apa aja yang tulus dari hati. Nyebelin ya, mohon maaf. Tapi saya nggak tahu proses apa yang sedang dijalani papanya. Yang saya tahu adalah Bapa kita itu baik banget. Dia Maha Rahim dan berbelas kasih. Dia merelakan anaknya yang tunggal mati di salib demi keselamatan kita. Dalam Injil Yohanes yang dibacain hari ini, bunyinya begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Teman-teman yang disayangi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, kalau Bapa sebaik itu dan Yesus udah wafat di salib dan karena itu menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita yang percaya kepadanya, ngapain kita mesti doain orang yang udah mati? Bukannya mereka udah selamat? Apa kurban Yesus di salib nggak cukup sampai kita harus doain lagi? Sabar bos, sabar. Dengerin pelan-pelan. Teman-teman kekasih Allah, Gereja Katolik percaya penuh akan belas kasihan dan kerahiman Bapa serta kuasa penyelamatan dari kurban Yesus di salib. Tapi di sisi lain, gereja juga percaya bahwa Allah meminta tanggung jawab dari pihak kita, manusia. Katekismus Gereja Katolik bilang gini, kita tidak dapat disatukan dengan Allah kalau kita tidak secara sukarela memutuskan untuk mencintai Dia. Nah, kelihatan kan? Kalimat itu bilang ke kita kalau dari pihak kita harus ada keputusan sukarela untuk mencintai Dia. Atau kalau dalam bahasa Injil Yohanes tadi, untuk percaya kepada Yesus. Sekarang, yuk kita jujur-jujuran deh. Siapa sih di antara kita yang bisa bikin keputusan yang segitu bulat dan mantepnya dengan sukarela sepenuhnya? Mungkin ada dari kalian atau orang lain yang bisa. Oke, good, very good. Next, siapa dari kita yang sanggup sungguh-sungguh sepenuhnya tanpa cacat melaksanakan keputusannya itu?
Yakobus bilang, "Iman tanpa perbuatan adalah mati. Aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku." Apakah iman dan perbuatan kita sudah seluruhnya, seutuhnya, selaras, sejalan? Apa udah semua perbuatan kita benar-benar nunjukin iman kita yang benar? Yang ada, kita malahan banyak dosa. Iya gak? Teman sahabat Yesus, Katekismus juga bilang begini, "Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga." Kalimat ini menegaskan yang tadi udah kita omongin. Kerahiman dan belas kasihan Bapa, cek. Kuasa penyelamatan dari kurban Yesus, cek. Jadi, jaminan keselamatan kekal, kehidupan abadi, atau kegembiraan surga tetap berlaku. Tapi jangan lupa satu karakteristik atau sifat dasar Allah, yaitu bahwa Dia itu suci, murni, kudus, tanpa cacat atau noda setitik pun. Nah, kita yang tadi gak bisa sepenuhnya melaksanakan keputusan kita, gak bisa sepenuhnya berbuat sesuai iman kita, malahan berdosa terus, tentu gak matching sama kesucian, kemurnian, kekudusan Allah itu tadi. Makanya kita nggak bisa langsung masuk gitu aja ke kegembiraan surga. Kita perlu disucikan dulu untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya bisa check-in di surga. Nah, di tahapan inilah orang-orang yang udah mati perlu bantuan doa-doa kita. Teman-teman seiman dalam Yesus, semoga kalian udah paham jalan pikirannya. Sekarang saya lengkapi penjelasan. Jalan pikiran tadi ada dasarnya, yaitu tradisi panjang gereja dan teks-teks tertentu dalam kitab suci. Santo Gregorius Agung bilang begini, "Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu, karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Itu ada di Injil Matius bab 12 ayat 32. Dari ungkapan ini, nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia lain. Selain itu, ada praktik mendoakan orang yang sudah meninggal yang diceritakan dalam kitab kedua Makabe. Karena itu, Yudas Makabe mengadakan kurban penyelihan untuk orang-orang mati, supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Teman kawanan yang dipilih Allah, semoga iman kalian semakin kuat, pengetahuan kalian semakin lengkap, dan keduanya berjalan selaras menjadi kekuatan untuk sampai ke kegembiraan surga.